Bab 76 Pedang Terbang yang Aneh. Liu Shan menyentakkan kepalanya ke belakang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu benar-benar mata-mata. Mata Yang Shen dipenuhi amarah saat dia melihat Wang Lin. Pupil mata pria berwajah gelap itu menyusut. Dia tahu bahwa metode yang digunakan Wang Lin untuk mendapatkan kotak itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Sarjana Parubaya juga tercengang. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan menghela nafas. Song Xing berteriak, kamu berani. Kemudian, dia dengan cepat melompat ke depan dan meraih ke arah kepala Wang Lin. Kepindahan Song Xing menyebabkan kelompok Liu Shan menjadi bingung, tetapi Liu Shan tidak menghentikan Song Xing. Semua orang juga menyingkir, membuka jalan ke Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebagai gantinya, dia membuka kotak itu dan melihat ginseng yang sangat layu. Tubuh ginseng ini sangat kecil, tetapi memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya. Ada jimat kuning di ginseng, menutupi energi spiritual di dalamnya. Song Xing sudah dekat. Dia tersenyum saat dia siap untuk mematahkan kepala Wang Lin. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat kekuatan tak terlihat menghentikannya. Song Xing terlempar ke samping dan tidak bangkit kembali. Adegan aneh di depan mereka menyebabkan semua orang tercengang. Wang Lin tidak merobek jimat dari ginsengnya, tetapi melihatnya sebentar. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, kamu melihat seorang teman lama dan kamu bahkan tidak mau keluar untuk menyapa. Dengan serangkaian suara gemerisik, pemuda yang tampak dingin itu berjalan keluar dari hutan. Ada kekuatan tak terlihat di sekitar tubuhnya. Semua pria berpakaian hitam didorong ke samping saat dia lewat. Selain itu, 3 bola api yang melayang di udara kembali ke pemuda itu dan berputar di sekelilingnya. Saat pria berpakaian hitam melihat pemuda itu, mereka dengan hormat berkata, kami menyapa bos. Pemuda itu bahkan tidak melihat Song Xing, yang sedang batuk darah, tetapi melihat Wang Lin dan berkata, orang yang saya kenal tidak bisa berubah sama sekali dalam 10 tahun. Kamu sebenarnya siapa? Wang Lin memandang pemuda itu, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kertas kuning dari tas pegangannya. Saat pemuda yang tampak dingin melihat kertas itu, dia tercengang. Dia menatap Wang Lin sedikit lagi, lalu mengerutkan kening. Dia berkata, teman, apa sebenarnya ini? Teman, tolong beri saya ginseng itu. Ini sangat penting bagi saya. Wang Lin tertegun dan menatap pemuda di depannya sebentar. Keraguan muncul di hatinya. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan sesuatu yang tidak normal di langit. Dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya, lalu melemparkan ginsengnya dan berkata, lupakan. Saya salah orang. Segudang perasaan kompleks terlintas di mata pemuda itu. Dia menangkap ginseng dan berkata, terima kasih. Pamitan. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi ketika awan gelap tiba-tiba muncul. Saat awan gelap muncul, embusan angin menyebabkan semua orang di Mighty Escort mundur beberapa langkah. Awan gelap dengan cepat bergerak dan turun. Saat awan semakin rendah, hembusan angin aneh muncul dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Seorang pria parubaya berpakaian putih melangkah ke embusan angin dan turun. Saat dia muncul, seorang penjaga pengawal meledak menjadi kabut darah. Kemudian, beberapa penjaga lainnya juga meledak dan berubah menjadi kabut yang terbuat dari darah. Kabut darah bergerak dengan aneh di udara. Mereka dengan cepat berkumpul dan membentuk setetes darah yang mengilap. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan menghirupnya. Setetes darah masuk ke mulutnya dan wajahnya memerah. Dia berkata, Zhang Hu, kamu bertemu seseorang yang kamu kenal. Mengapa Anda takut mengakuinya? Wajah Zhang Hu dengan cepat berubah menjadi dingin dan dengan hormat berkata, Guru, murid tidak mengenal orang ini. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengirimkan akal ilahi dan tercengang. Pria parubaya ini sudah mencapai puncak lapisan ke-15. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata kepada Wang Lin, rekan kultivator, apakah Anda tahu murid saya? Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia berkata, jadi bagaimana jika saya tahu atau jika saya tidak mengenalnya? Pria parubaya itu tercengang. Dia menatap Wang Lin sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum. Tidak ada bedanya. Meskipun Anda hanya di lapisan ke-8, jika saya minum darah Anda, itu masih akan sedikit meningkatkan kultivasi saya. Wajah Zhang Hu tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri di depan pria parubaya itu dan berkata, Guru, orang ini adalah teman masa kecil saya.
Tolong selamatkan dia. Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu. Dia berkata, pergi. Pergi dan kumpulkan esensi darah dari semua manusia di sini. Anda tidak punya urusan dengan masalah ini. Zhang Hu hendak berbicara ketika pria parubaya itu mencibir saat dia mengucapkan beberapa kata. Wajah Zhang Hu tiba-tiba menjadi pucat dan dia mulai mengeluarkan darah dari lubangnya saat keringat dalam jumlah besar menetes dari dahinya. Wang Lin mengangkat alisnya. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya sedikit berubah. Dia mendengus dingin saat dia mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau berubah menjadi pedang terbang dan menebas tangan. Teknik atraksi Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tangannya terbelah menjadi dua tangan. Satu memegang Zhang Hu dan yang lainnya meraih pedang terbang. Pedang hijau kecil mulai bergetar. Cahaya yang dipancarkan pedang berkedip-kedip. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan sarung pedang hitam dari tasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menembakkan beberapa lampu merah dari tangannya. Saat sarungnya muncul, pedang hijau yang dicengkeram oleh teknik atraksi tiba-tiba menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu berada di sebelah sarungnya dan menyatu dengannya. Wajah Wang Lin terlihat tenang, tapi hatinya kaget. Ini adalah pertama kalinya teknik atraksi gagal. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia menamparkan tas pegangannya dan beberapa potong kayu hitam muncul. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk dan dengan cepat terbang keluar. Suara situnan muncul di telinga Wang Lin. Wang Lin, ada yang aneh dengan pedang itu. Saat pedang terbang memasuki sarungnya, pedang itu mulai mengeluarkan suara mendengung seolah-olah sedang menghadapi banyak perlawanan. Setelah tenggelam di seperlima jalan, ia tidak bisa lagi masuk lebih dalam. Pedang hijau tiba-tiba berubah menjadi biru dan menarik dirinya keluar dari sarungnya dan menebas cambuknya. Cambuk ini adalah sesuatu yang dia dapat dari Zhang Kuang. Ketika dia dalam pelatihan tertutup, dia menyempurnakannya menjadi miliknya dengan nasihat dari Situnan. Wang Lin mengendalikan cambuk untuk mengitari pedang terbang dan menyerang langsung ke pria parubaya. Pria parubaya itu mencibir. Dia mengabaikan cambuk dan menunjuk ke pedang terbang itu. Dia menggumamkan beberapa kata, lalu pedang terbang itu bergetar dan tiba-tiba menghilang. Itu muncul kembali di depan pria parubaya dan menebas ke bawah. Pria parubaya itu menyeringai dan meludahkan setetes darah emas. Tetesan darah emas segera berubah menjadi benang tipis dan memasuki pedang terbang. Bab 77 Patua Jimo. Wang Lin mengerutkan kening. Tepat saat dia akan mengambil cambuk, pedang merah kecil terbang dari pedang hantu itu. Pedang merah itu menebas dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari tubuh utamanya. Cambuk dengan cepat terbelah menjadi dua. Itu berubah kembali menjadi potongan kayu dan jatuh dari langit. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi pembunuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang itu terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia meraih Zhang Hu dan melemparkannya kembali. Kemudian, dia dengan cepat mundur. Pedang terbang itu melesat menuju Wang Lin. Ilusi muncul di ujung pedang. Seperti kilat, pedang itu tiba-tiba muncul di depan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia melambaikan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Batu giok bersinar dan layar cahaya biru muncul, memblokir pedang. Pedang itu menebas dan layar cahaya mulai retak. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual ke layar cahaya. Warna biru muda mulai menjadi hijau dan warna samar mulai menjadi lebih pekat. Retakan mulai menutup kembali, menghalangi serangan pedang, tetapi retakan samar muncul di batu giok. Apa ini? Mata pria parubaya itu menyipit. Dia memandang Wang Lin dan berkata, sepertinya Anda tidak hanya berada di lapisan ke-8. Namun, bahkan jika Anda berada di tahap pendirian yayasan, Anda tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup dari pedang terbang saya. Dengan itu, pria parubaya menunjuk dengan jarinya sementara matanya menunjukkan ekspresi serius. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang itu terbang kembali dan memasuki sarungnya lagi. Kali ini, itu masuk setengah dan berubah dari biru menjadi hitam dan terbang keluar dari sarungnya lagi. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melawan seseorang yang memiliki level kultivasi yang sama dengannya. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, lawannya jelas memiliki harta magis yang lebih baik.
Wang Lin bisa merasakan bahwa pedang itu menjadi jauh lebih kuat dan Giok Zhou Peng tidak akan mampu menahannya. Dia tidak ragu-ragu. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan batu giok kuno. Saat giok kuno muncul, itu melepaskan aura yang agung. Giok kuno ini adalah harta karun penyelamat yang diberikan Liu Wenju kepada Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia meludahkan energi spiritual dan menunjuk ke giok kuno. Seketika, banyak simbol emas melayang keluar dari batu giok kuno. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin menatap pria parubaya itu. Niat membunuh muncul di matanya. Murid pria parubaya menyusut. Dia ragu-ragu sedikit, lalu mengatupkan giginya dan mengeluarkan 2 bola emas. Kedua bola emas itu terbang ke pedang terbang. Pedang terbang saat ini berwarna hitam dan tertutup bintik-bintik emas yang bersinar. Pedang itu berputar sekali, lalu terbang menuju Wang Lin. Beberapa pusaran hitam muncul di dekat pedang. Rasa dingin di mata Wang Lin semakin intensif. Dia bahkan tidak peduli dengan pedangnya, dia hanya menunjuk ke giok kuno di hadapannya. Simbol emas pada giok kuno tiba-tiba bersinar dan keluar dari giok. Simbol berbaris. Ada total 9 simbol. Pedang terbang itu terbang menuju Wang Lin. Dia membentuk segel dengan tangannya dan 3 simbol mulai bersinar. 3 simbol dengan cepat muncul di sekitar pedang. Petir menghubungkan 3 simbol, membentuk penjara dan menjebak pedang terbang. Pedang terbang itu seperti binatang yang terperangkap, mengeluarkan suara mendengung yang kuat. Itu menyerang di sekitar kandang dan, setiap kali bertabrakan dengan kandang, simbolnya akan bersinar. Ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah dan dia berkata, ini adalah harta karun inti. Wang Lin telah belajar dari situ Nan apa itu harta karun inti. Itu hanyalah harta karun yang dibuat oleh pembudidaya formasi inti. Jika seorang kultivator jiwa baru lahir membuat harta karun, itu disebut harta karun baru lahir. Pria parubaya dengan cepat mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan meraih sarungnya. Wang Lin tersenyum dingin. Segel di tangannya berubah. 6 simbol yang tersisa langsung mulai bersinar dan menyerang pria parubaya itu. Ketakutan pada pria parubaya meningkat pesat. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa potong batu giok, berharap itu akan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Bahkan sebelum potongan giok itu aktif, mereka meledak di bawah pengaruh simbol emas. Mereka tidak berhasil menghentikan simbol emas sedikit pun. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi putus asa dan berteriak, rekan kultivator, saya orang tua, murid Jimo. Sebelum dia selesai berbicara, simbol emas muncul di hadapannya. Simbol pertama ditekan ke dadanya. Dadanya dengan cepat mengalah, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Simbol kedua diikuti dengan cepat setelahnya. Pria parubaya itu mengeluarkan darah dari lubangnya dan dadanya telah menembus. Simbol ketiga dengan cepat mengikuti juga dan tubuh pria parubaya itu benar-benar hancur bersama dengan tas pegangannya. Hanya sarung pedang yang benar-benar tidak terluka dan jatuh ke tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke arah batu giok kuno. Tiba-tiba, 3 simbol emas yang tersisa berhenti dan memasuki batu giok kuno lagi. Juga, setelah pria parubaya itu meninggal, frekuensi tabrakan dari pedang terbang melambat hingga akhirnya berhenti bergerak. Wang Lin melambaikan tangannya. Ketiga simbol itu bergetar. 2 simbol runtuh dan hanya 1 dari mereka mengikuti panggilan Wang Lin dan kembali ke batu giok. Wang Lin dengan hati-hati memasukkan kembali potongan batu giok itu ke dalam tasnya. Batu giok ini awalnya hanya memiliki 1 serangan, tetapi, dengan bantuan si Tunan, dia berhasil membaginya menjadi 9 serangan. Meskipun setiap serangan jauh lebih lemah, itu memungkinkan dia untuk menggunakannya lebih sering. Setelah melakukan semua itu, dia menarik napas dalam-dalam. Dahinya berkeringat. Ini adalah pertarungan paling kejam yang dia alami sejak dia mulai berkultivasi. Dia mengaktifkan teknik atraksi dan mengambil pedang terbang dan sarungnya untuk memeriksanya. Wang Lin, aku tidak berakting sebelumnya bukan karena aku tidak mau, tapi karena esensi jiwa Nas Chen-ku memiliki batas, jadi tidak bisa sembarangan disia-siakan. Plus, Anda harus mengalami pertempuran hidup dan mati ini untuk membantu Anda tumbuh di masa depan. Kali ini, suara si Tunan serius sekali. Wang Lin mengangguk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan penasaran memeriksa harta karun di tangannya. Si Tunan menjelaskan, pedang terbang ini sangat aneh.
Bayi kecil itu bahkan bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, harta karun sebenarnya di sini adalah sarung pedang itu. Bab 78 Kota Keluarga Teng. Wang Lin sedang memeriksa harta karun ketika dia tiba-tiba mendengar bisikan dari belakang. Dia menembakkan cahaya keemasan ke pedang terbang dan berbalik. Zhang Hu membuka matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat pedang terbang dan sarung pedang di tangan Wang Lin. Zhang Hu memperlihatkan ekspresi gembira dan bertanya, "Dia mati?" Wang Lin terkekeh dan mengangguk. "Iya." Zhang Hu, apakah Anda mengatakan Anda tidak mengenal saya sebelumnya karena dia? Zhang Hu dengan cepat menyentuh dadanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, dia benar-benar sudah mati. Wang Lin, ini bukan tempat yang bagus untuk bicara. Setelah saya menyelesaikan semua orang ini, kita bisa mengejar. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan 3 bola api muncul. Semua orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat adalah sesuatu yang tidak pernah terpikir akan mereka lihat dalam hidup mereka. Saat mereka melihat bola api di tangan Zhang Hu, wajah mereka menampakkan ekspresi ketakutan. Adapun orang-orang berpakaian hitam, mereka juga dengan hati-hati memandang Zhang Hu dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengerutkan kening. Saat dia akan berbicara, Zhang Hu mengambil langkah dan melempar bola api. Namun, sasarannya bukanlah kelompok Liu Shan, tetapi kelompok pria berpakaian hitam. Dilihat dari nilainya, kehidupan manusia ini seperti semut. Tanpa kemampuan untuk melawan, orang-orang berbaju hitam, termasuk Song Hang, ditangkap oleh bola api. Anehnya, seluruh tubuh mereka tidak terbakar menjadi abu. Beberapa tetes darah emas yang aneh terbentuk dan ditelan oleh Zhang Hu. Kelompok Liu Shan terpanggang oleh panasnya api sampai rambut mereka keriting dan kulit pecah-pecah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bergerak sedikit pun. Melihat Zhang Hu membentuk 3 bola api lagi, Wang Lin berkata dengan nada berat, "Zhang Hu, jangan bunuh lagi." Zhang Hu menoleh dan menatap Wang Lin, lalu berkata, "Jika kita tidak membunuh orang-orang ini, maka mereka akan kembali dan melaporkan semuanya. Orang yang kau bunuh adalah guruku dan juga murid ke-6 Jimo yang sudah tua. Jika dia tahu tentang ini, akan sulit bagi kita untuk lolos dari kematian." Sarjana Parubaya adalah salah satu dari sedikit yang masih tenang. Dia dengan cepat berkata, "Dua yang abadi, kami berjanji bahwa kami tidak akan berbicara." "Saya." Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Hu mengerutkan kening dan mencibir, "Berjanjilah untuk tidak bicara. Itu tidak terserah kamu. Ketika mereka mengambil jiwa Anda dan memurnikannya, Anda akan memberi tahu mereka segalanya." Meskipun dia sedang berbicara dengan sarjana Parubaya, matanya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin merenung sejenak. Dia melambaikan tangannya dan 6 atau 7 orang yang tersisa dengan paksa bergerak sampai mereka mendarat di depan Wang Lin. Zhang Hu menarik bola api dan berdiri di samping, diam. Wang Lin mengeluarkan sepotong batu giok dari tas pegangannya. Ini adalah giok yang dia dapatkan dari Zhang Kuang ketika dia pergi ke bursa dengan Wang Hao. Dia samar-samar ingat bahwa ada teknik di dalam yang akan menghapus ingatan orang. Setelah dengan hati-hati mencari batu giok, dia menemukan tekniknya. Wang Lin memeriksanya sekali dan menyingkirkan giok itu. Mata Wang Lin menatap kelompok itu dan bersinar biru. Cahaya biru memasuki mata mereka dan mata mereka juga bersinar biru sebelum mereka pingsan dan jatuh ke tanah. Zhang Hu diam-diam menghela nafas. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak berbicara pada akhirnya. Setelah Wang Lin menyelesaikan tekniknya, dia menatap Zhang Hu dan terbang ke kejauhan. Zhang Hu menghela napas. Dia meludahkan bola emas, naik, dan terbang mengejar Wang Lin. Keduanya terbang di udara untuk waktu yang lama. Zhang Hu mulai kehabisan nafas dan mendarat di puncak gunung sementara Wang Lin perlahan melayang turun. Zhang Hu menenangkan napasnya, lalu menemukan tempat untuk duduk. Dia mengeluarkan 2 potong ubi jalar dan memberikan satu kepada Wang Lin. "Saya memanggang ini. Coba cek bagaimana rasanya," ujarnya. Wang Lin mengambil ubi jalar. Dia merasa seperti telah kembali ke 10 tahun yang lalu ketika keduanya baru saja bertemu. "Ketika saya meninggalkan Sekte Hang Yue saat itu, saya tidak pulang, tetapi berkeliaran, mencari untuk bergabung dengan sekte kultivasi lain. Saya beruntung dan mengonsumsi beberapa herbal dan entah bagaimana berhasil mencapai lapisan pertama kondensasi Qi.
Saya harus berterima kasih kepada buku kecil Musang untuk itu. Setelah bertemu Baizan, dia memutuskan untuk tidak membunuhku setelah dia melihat bahwa aku berada di lapis pertama. Sebaliknya, dia menjadikan saya muridnya untuk membantunya mengumpulkan darah manusia. Dia meninggalkan racun dalam diriku sehingga dia bisa mengendalikan hidup dan mati saya. Sebelumnya, aku tidak ingin mengatakan aku mengenalmu karena dia ada di dekatmu, tapi, untungnya, kamu membunuhnya. Itu menghancurkan racun di tubuh saya dan saya akhirnya bebas. Zhang Hu menggigit ubi saat dia dengan cepat menjelaskan apa yang telah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Wang Lin merasa sangat disesalkan. Meskipun cerita Zhang Hu sangat sederhana dan pendek, dia dapat melihat dari ekspresi Zhang Hu bahwa 10 tahun ini sangat sulit baginya. Zhang Hu menunjukkan ekspresi iri dan berkata, Wang Lin, kami tidak bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Melihat bahwa kamu bisa membunuh guruku, kamu pasti sudah mencapai Foundation Establishment. Pedang terbang guruku sangat kuat. Dia bilang dia hanya bisa menggunakan 2/5 dari kekuatannya, tapi meski begitu, tidak ada orang di bawah yayasan pendirian yang bisa bersaing dengannya. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum mencapai yayasan pendirian. Apakah Anda tahu dari mana pedang terbang ini berasal? Zhang Hu memandang Wang Lin dengan tatapan terkejut, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia dengan hati-hati memikirkannya dan berkata, saya pikir dia pernah membicarakannya sekali. Saya pikir dia mengatakan dia menemukannya di dalam gua dan hanya mendapatkannya karena peluang besar pada saat itu. Dia selalu melihatnya sebagai harta karun yang luar biasa. Juga, sarung pedang itu juga merupakan harta karun. Guru menghargai sarung itu beberapa kali lebih banyak daripada kata terbang. Saya pernah mendengar dari guru saya bahwa selain dia, kecuali seseorang berada pada tahap formasi inti, mereka tidak dapat memperbaikinya sendiri. Wang Lin menemukan batu untuk diduduki. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, ceritakan tentang Pak Tua Jimo agar kita setidaknya bisa waspada terhadap beberapa hal. Zhang Hu menelan ubi jalar di mulutnya dan berkata, Pak Tua Jimo adalah seorang petani mandiri. Dikatakan bahwa dia telah mencapai formasi inti. Dia sangat peduli dengan reputasinya, jadi dia pasti akan keluar mencari kita ketika dia tahu tentang kematian Baizan. Anda lebih baik kembali ke sekte Hang Yue. Sedangkan saya bisa bersembunyi di kota keluarga Teng. Bahkan orang tua Jimo tidak akan berani menjadi sombong di sana. Selama saya tinggal di kota, saya harus aman. Wang Lin dengan cemberut tersenyum dan berkata, sekte Hang Yue hanya ada namanya sekarang. Zhang Hu terkejut dan berkata, saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. 4 tahun yang lalu, sekte Suandao mencuri gunung Hang Yue, tetapi saya mendengar bahwa murid-murid sekte Hang Yue bermigrasi. Apakah Anda tidak bermigrasi dengan mereka? Wang Lin tidak ingin membahas masalah ini dan bertanya, tempat seperti apa kota keluarga Teng? Bab 79 memperbaiki pedang terbang. Zhang Hu memasukkan sisa ubi jalar ke dalam mulutnya. Setelah dia selesai makan, dia berkata, kota keluarga Teng milik keluarga besar kultivasi di bagian utara Zhao. Dikatakan bahwa mereka memiliki ahli jiwa yang baru lahir dalam keluarga. Jika seorang pembudidaya ingin memasuki kota, mereka harus membayar satu batu roh kualitas rendah. Jika mereka ingin tinggal di sana, mereka harus membayar satu batu roh kualitas menengah per bulan. Dengan semua batu roh yang telah saya kumpulkan, saya bisa tinggal di sana selama 6 bulan. Wang Lin mengusap dagunya dan bertanya, Zhang Hu, apakah kota keluarga Teng ini mengadakan bursa? Zhang Hu mengangguk dan berkata, ada. Setiap bulan, ada pameran pertukaran besar di mana semua pembudidaya di sekitarnya datang. Apakah Anda akan pergi bertukar beberapa hal? Wang Lin mengangguk dan tersenyum, apa? Apakah Anda tidak mengizinkan saya mengikuti Anda? Saya tidak memiliki banyak batu roh, jadi saya mengandalkan Anda. Keluarga Teng adalah keluarga kultivasi yang sangat terkenal di bagian utara negara Zhao. Kepala keluarga, Teng Xingchen, mencapai tahap Naschen Sol dalam 500 tahun terakhir, jadi dia tidak pergi berperang di negara peringkat 4. Dia juga menteri Wu Feng Valley, jadi posisinya sangat tinggi. Karena keluarga Teng memiliki leluhur seperti dia, tidak ada yang berani mengacaukan mereka, meski mereka bukan sekte besar. Pameran pertukaran keluarga Teng menyediakan platform bagi para pembudidaya untuk berdagang. Pada awal setiap bulan, kota keluarga Teng sangat sibuk.
Di mana ada banyak orang, tentu akan ada banyak konflik. Terkadang, orang akan bertengkar saat mereka bertemu. Karena itu, leluhur keluarga Teng, Teng Xingchen, menetapkan aturan tidak berperang di kota. Semua orang di kota dilarang bertempur. Saat perintah keluar, semua orang di kota mematuhinya, terutama setelah Teng Xingchen secara pribadi keluar dan membunuh beberapa pembudidaya formasi inti. Pada hari ini, dua pelangi terbang melintasi langit menuju kota keluarga Teng. Salah satu dari mereka berkata, Wang Lin, terbang di kota dilarang, jadi kita harus berjalan dari sini. Keduanya adalah Wang Lin dan Zhang Hu. Tatapan Wang Lin menyapu kota keluarga Teng di hadapannya. Kota ini tidak besar. Sejujurnya, itu lebih seperti kota besar daripada kota. Di luar kota berdiri dua murid keluarga Teng yang menyapa para pelancong dengan senyuman dan membagikan token. Wang Lin memperluas akal ilahi dan segera menemukan bahwa keduanya berada di lapisan ketiga, seperti Zhang Hu. Melihat antrean panjang menuju kota, Wang Lin tidak terburu-buru. Dia memeriksa semua orang di barisan dan menemukan bahwa setiap orang adalah seorang kultivator, tetapi yang terkuat hanya di lapisan ke-13. Setelah waktu yang lama, tepat ketika Wang Lin dan Zhang Hu hendak tiba di gerbang, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Sosok itu mengeluarkan aura yang sangat kuat. Wang Lin mengirimkan perasaan ilahi dan tertegun. Orang ini sama sekali tidak berumur, baru berumur sekitar 30 tahun, tetapi sudah mencapai yayasan pendirian. Orang ini dengan cepat sampai di depan gerbang. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan angin yang membuat semua orang menjauh. Orang-orang dengan kultivasi rendah dikirim berguling-guling di tanah. Zhang Hu juga akan digulingkan jika Wang Lin tidak langsung menangkapnya. Wang Lin juga dikirim mundur beberapa langkah. Ekspresinya normal saat dia dengan dingin melihat orang itu. Orang itu mendengus dingin dan berjalan ke gerbang. Dia membuang sebuah token dan kedua penjaga itu menjadi sangat hormat. Salah satunya bahkan mengikuti orang tersebut ke kota. Zhang Hu menunjukkan ekspresi iri dan bertanya, pada tingkat kultivasi apa orang itu memiliki kekuatan sebanyak itu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Wang Lin dengan ringan berkata, pendirian yayasan. Ketika tiba giliran mereka untuk memasuki kota, Zhang Hu dengan cepat menyerahkan dua batu roh berkualitas rendah dan keduanya memasuki kota. Zhang Hu sudah sering ke sini sebelumnya. Dia memimpin Wang Lin melewati kota sebelum membayar dua batu roh kualitas menengah untuk mendapatkan kamar sendiri. Zhang Hu tersenyum pada Wang Lin. Kami tidak punya banyak uang tersisa. Semoga ginseng berumur 500 tahun ini laris manis. Kami akan membagi keuntungan secara merata di antara kami. Keduanya berbicara sebentar sebelum kembali ke kamar mereka sendiri. Wang Lin kembali ke kamarnya dan duduk bersila. Dia mengambil pedang terbang dan sarung pedang Tuan Zhang Hu. Setelah memperhatikan mereka untuk waktu yang lama, matanya bersinar dan dia melemparkan pedang terbang ke udara. Tangannya membentuk segel dan menunjuk pedang terbang itu. Cahaya keemasan terbang keluar dari pedang terbang itu. Kemudian, pedang terbang itu tiba-tiba bergerak seperti hidup kembali dan mencoba terbang menjauh. Saat itu mengisi setengah jalan di seluruh ruangan, itu sepertinya menabrak dinding yang tak terlihat. Itu mengubah arah dan mengisi daya lagi, tetapi dihentikan sekali lagi. Setelah menyerbu ke beberapa arah, pedang terbang itu berhenti, mengeluarkan suara senandung, dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia mengeluarkan harta karun penyelamat dan mengirimkan simbol emas. Pedang terbang sepertinya takut pada simbol itu, jadi dia mundur. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol emas mulai melingkari tubuh Wang Lin. Pedang itu tampaknya tidak berani menyerang Wang Lin lagi dan mulai menyerang dengan liar ke sekeliling ruangan lebih cepat dan lebih cepat. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia meludahkan kekuatan spiritual untuk mengelilingi pedang. Pedang terbang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan pintu dan hendak menyerang. Pada saat itu, pedang terbang itu berubah dari hitam menjadi biru dan senandungnya menjadi jauh lebih lemah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan simbol emas mengarah ke pedang terbang. Dengungan pedang itu mengungkapkan sedikit ketakutan saat mundur saat simbol emas mendekat. Kemudian, pedang itu tiba-tiba menghilang lagi dan muncul kembali di dekat jendela. Warna pedang tiba-tiba berubah dari biru menjadi hijau. Pedang itu sekarang tampak persis seperti sebelum memasuki sarung pedang. Mata Wang Lin melesat ke seberang ruangan.
Dia menyadari bahwa kemampuan teleportasi pedang ada hubungannya dengan warnanya. Tanpa master, sepertinya teleportasinya menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Si Tunan perlahan berkata, semakin banyak kesadaran yang dimiliki sebuah harta, semakin sulit untuk dimurnikan. Bahkan setelah membunuh tuannya, masih membutuhkan banyak usaha untuk menjadikannya harta milikmu sendiri. Wang Lin menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa pedang terbang ini memiliki kesadaran dan bahkan memiliki keterampilan teleportasi. Semakin sulit untuk menyempurnakannya, semakin dia ingin membuatnya menjadi miliknya. Melihat pedang terbang itu akan melarikan diri, Wang Lin melambaikan tangannya dan dua simbol emas terbang keluar. Simbol emas memblokir jalur pedang terbang dan diposisikan sedemikian rupa sehingga meskipun pedang itu berteleportasi lagi, pedang itu tidak akan bisa kabur. Bab 80 Teknik Pemurnian Darah. Setelah berteleportasi 3 kali, warna pedang terbang berubah menjadi hijau muda. Baik cahaya dan suara yang dipancarkan dari pedang itu dengan jelas menunjukkan bahwa pedang itu jauh lebih lemah. Tak lama kemudian, pedang terbang yang tidak berteleportasi untuk beberapa saat didorong ke sudut oleh dua simbol emas. Wang Lin meludahkan energi spiritual lagi. Pedang terbang itu terlalu lambat dan dikelilingi oleh energi spiritual. Dua simbol emas melingkari pedang terbang seperti dua naga emas. Setiap kali pedang terbang mencoba melarikan diri, mereka akan memaksanya mundur, sehingga pedang terbang tidak bisa keluar. Seiring berlalunya waktu, perjuangan pedang terbang tidak berkurang, tetapi semakin keras. Ketika energi spiritual yang mengelilingi pedang terbang itu memudar, Wang Lin mengatupkan giginya dan memuntahkan seteguk energi spiritual untuk terus memurnikannya. Malam berlalu dan pertarungan pedang akhirnya terlihat sedikit berkurang. Wajah Wang Lin pucat. Dia sudah mengeluarkan lusinan suap energi spiritual. Bahkan dengan level kultivasi lapisan ke-15, dan dengan bantuan cairan roh, dia hampir tidak bisa bertahan di sana. Cahaya pagi menyinari ruangan saat Wang Lin melanjutkan pemurnian pedangnya. Pedang terbang tidak lagi meronta. Itu melayang di udara saat serpihan energi spiritual Wang Lin memasukinya. Saat ekspresi Wang Lin berubah, dia mendengar ketukan, diikuti oleh suara Zhang Hu. Wang Lin, apakah kamu ingin pergi denganku ke toko senjata? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhang Hu, saya berada di titik kritis dalam pemurnian saya, jadi saya tidak bisa pergi. Zhang Hu tertegun. Dia merenung sejenak, lalu, tanpa sepatah kata pun, duduk bersila di depan pintu Wang Lin. Wang Lin tidak lagi peduli dengan Zhang Hu dan terus memperbaiki. Waktu berlalu perlahan hingga malam tiba. Wang Lin sudah minum 3 labu air roh, tetapi pemurnian masih belum berakhir. Dalam keputusasaan, Wang Lin harus meminta nasihat dari Si Tunan. Si Tunan perlahan berkata, Nak, akhirnya tahu bahwa kamu harus datang kepadaku. Saya sudah menunggu. Jika Anda mengikuti pelatihan tertutup selama 10 tahun dan menggunakan banyak kekuatan spiritual, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil menyempurnakannya. Saya sedang berbicara tentang dunia nyata, bukan ruang di surga yang menentang manik. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, selama itu. Si Tunan perlahan berkata, tentu saja. Ini adalah harta formasi inti dan harta formasi inti bermutu tinggi pada saat itu. Seorang pembudidaya formasi inti yang gila pasti berhasil saat mereka menangani pembudidaya jiwa baru lahir dan, dengan mempertaruhkan kesempatan mereka untuk berhasil mencapai jiwa baru lahir, mereka menggunakan momen terobosan untuk memperbaiki harta ini. Orang ini benar-benar orang gila. Saya juga ingin melakukan ini, tetapi setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, saya menyerah. Meskipun gagal mencapai Nas Chen Sol tidak terlalu buruk, menerobos ke Nas Chen Sol adalah momen yang sangat berbahaya. Satu kesalahan langkah dan jiwa Anda akan benar-benar lenyap. Bai Zhan itu pasti juga menerima bantuan dari pencipta untuk menjadikannya senjata pribadinya. Jika saya masih memiliki tubuh saya, itu akan mudah untuk diperbaiki, tetapi sekarang, bahkan saya tidak dapat berbuat banyak, namun Wang Lin sudah tahu tentang temperamen lelaki tua ini dan bahwa dia suka menggoda orang, jadi Wang Lin tidak khawatir dan menunggu. Setelah beberapa saat, Si Tunan menghela nafas dan bergumam, lupakan. Saya akan memberi tahu Anda ini, jika Anda menggunakan metode pemurnian normal, itu akan memakan banyak waktu. Saya akan mengajari Anda metode yang disebut teknik pemurnian darah. Keuntungannya adalah Anda dapat langsung menjadikan pedang terbang ini milik Anda,
namun kerugiannya adalah jika pedang terbang tersebut menerima kerusakan, Anda juga akan menerima kerusakan. Tetapi dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, kerusakan yang akan Anda terima akan menjadi beberapa kali lebih buruk daripada metode lain. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, katakan padaku bagaimana menggunakan teknik pemurnian darah ini. Si Tunan hanya ingin meninggalkan Wang Lin dalam ketegangan sebentar, tetapi menyadari bahwa anak ini mungkin akan mengabaikannya, jadi dia memutuskan untuk berbicara, tetapi dia mengajukan satu syarat. Saya belum pernah menyentuh seorang wanita selama bertahun-tahun. Apapun yang terjadi, Anda harus membuat saya puas, meskipun saya hanya menonton. Wang Lin samar-samar menjawab si Tunan. Kemudian, tangannya membentuk segel aneh sesuai petunjuk si Tunan. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah yang berisi kekuatan spiritual. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan simbol aneh muncul di udara. Saat simbol muncul, darah mulai memasuki simbol. Segera, semua darah diserap dan yang tersisa hanyalah simbol berwarna darah. Wang Lin melambaikan tangannya dan simbol itu mendarat di pedang. Pedang terbang itu bergetar dan segera mulai melepaskan untaian gas putih. Wang Lin segera meludahkan seteguk darah lagi. Dia terlihat lebih lemah, tetapi matanya terlihat lebih teguh. Dia membentuk simbol aneh lain yang menyerap darah dan ditembakkan ke arah pedang terbang. Proses ini berlangsung beberapa jam. Baru pada pagi hari dengungan pedang tajam keluar dari kamar Wang Lin. Zhang Hu, yang telah duduk di luar kamar Wang Lin sepanjang waktu, segera berdiri. Pintu terbuka tanpa suara. Wajah Wang Lin tersenyum cerah. Suasana hatinya sangat baik sekarang. Dia berkata, terima kasih, Zhang Hu. Zhang Hu memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa saya baru saja mendengar pedang itu bersenandung sekarang? Wang Lin membuka mulutnya dan pedang terbang hijau kecil segera terbang keluar. Saat pedang itu muncul, bau darah mengelilingi area itu. Zhang Hu tertegun dan bertanya, ini pedang terbang guru saya. Anda berhasil memperbaikinya. Mengapa ada bau darah yang begitu kuat? Wang Lin mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang itu kembali ke sisinya dan memasuki mulutnya lagi. Wang Lin juga sangat kesal karena bau darah yang kuat ini. Si Tunan hanya memberitahunya menjelang akhir bahwa semua harta yang dimurnikan menggunakan teknik pemurnian darah akan memiliki aroma berdarah dan, karena membunuh orang di masa depan, baunya hanya akan semakin kuat. Zhang Hu melongo melihat pedang terbang itu. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Wang Lin, saya terkesan. Dengan pedang terbang ini, orang dengan level yang sama tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Anda. Kemampuan khusus pedang ini adalah teleportasi. Jaraknya bervariasi tergantung pada kekuatan spiritual pengguna, tetapi, ketika digunakan secara tidak terduga, itu adalah kartu as yang sangat bagus. Keduanya bertukar beberapa kata. Ketika Zhang Hu hendak pergi, dia mengingatkan Wang Lin bahwa bursa bulanan berlangsung selama 3 hari dan Wang Lin harus mempersiapkannya. Setelah Zhang Hu pergi, Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya. Bahkan si Tunan terus memuji sarung pedang ini dan tidak tahu apa peringkat harta karun ini. Wang Lin awalnya mengira bahwa pedang terbang dan sarung pedang ini adalah bagian dari satu set, tetapi, setelah menyempurnakan pedang terbang, dia menyadari perbedaan antara keduanya. Setelah diperiksa lebih dekat, sarung pedang melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Semakin dekat Wang Lin memandang, semakin kuat niat membunuh, sampai pikirannya menjadi kosong dan dia hanya bisa melihat ilusi samar pedang.